Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim magang MBKM PKS Deli Muda Perkasa. Di sini saya Muhammad Zulfikar Alfarisi, NIM J1B1182026. Saya Rahmat Akbar Muleri, NIM J1B1188058. Ya, saya Andi Fatir dengan NIM J1B1180032. Nama saya Dan Pratama, NIM J1B11862. Saya Ferdinand Alidur Salim, NIM J1B1188066 dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi. PT Deli Muda Perkasa didirikan pada tahun 1999 dengan nama awal TLS atau Tujuh Langit Sejahtera. Namun pada tahun 2010, grup Darmet men-take over PT tersebut dan mengganti nama menjadi Deli Muda Perkasa. PT Deli Muda Perkasa berada di Jalan Lintas Jambi Muara Bungo, tepatnya di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan 4 divisi di dalamnya, yaitu kantor, lapangan, kebun, dan labor. Ada beberapa jabatan atau posisi di dalam perusahaan ini, yaitu manajer, KTU, asisten, mandor, dan karyawan. Manajer bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling dalam suatu perusahaan. KTU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan yang ada di perusahaan, terdiri dari neraca, tata buku, dan lain-lain. Asisten bertanggung jawab untuk mengontrol, merencanakan, membimbing, mengarahkan kepada mandor dan karyawan. Mandor bertanggung jawab memberikan laporan baik berupa lisan maupun tulisan kepada asisten terkait kinerja karyawan. Dan yang terakhir, karyawan bertanggung jawab langsung atas pekerjaannya kepada asisten dan mandor, serta wajib membersihkan lingkungan kerja setelah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdinand Alidur Salim akan mewawancarai asisten proses, yaitu di sebelah saya. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan nama Bapak. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Pepi Setia Bakti. Tugas dan tanggung jawab saya di sini sebagai asisten proses. Jadi tugas saya sini mengontrol gimana caranya proses pengolahan buah hingga menjadi minyak. Begitulah gambaran singkatnya. Oke Pak, jelaskan secara singkat proses pengolahan TBS dari mulai stasiun loading ramp. Oke. Jadi begini. Pertama, TBS itu kepanjangan dari tandan buah segar masuk ke pabrik melalui timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang buah agar kita mengetahui berapa neto, tara, dan brutonya. Prosesnya begini, TBS yang masuk akan kita timbang sebagai bruto, setelah itu kita bongkar dan keluar sebagai taranya, setelah itu baru dapat netonya, itulah yang akan kita olah. Di loading ram ini ada beberapa kriteria buah yang kita terima, antara lain berat janjang lebih dari 6 kilo, setelah itu buah itu benar-benar matang, minimal ada brondol 1, dan tandan kosong serta buah yang kurang dari 6 kilo itu kita kembalikan kepada pemilik buah sendiri. Oke, selama Bapak kerja di pabrik dari PT Deli Muda Perkasa ini, apakah ada mengalami kendala dalam proses pengolahan kelapa sawit? Kendalanya tersendiri itu yaitu dari preventif permesinannya sendiri. Jadi kita kan pabrik ini ada kapasitas, ada target. Jadi target yang sering terkendala itu yang tidak tercapai itu pertama dari mesin, setelah itu dari kinerja dari karyawan itu sendiri gitu. Itu aja kendala. Baik, setelah dari kendala yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada solusi yang terbaik menurut Bapak? Ya, solusinya kalau dari mesin sendiri kita ya harus sering mengontrol mesin itu. Kita ada program preventif juga, yaitu pengecekan mesin secara berkala. Untuk karyawan sendiri itu kita bimbing, kita kontrol, kita ajari gimana caranya menjalankan SOP dengan benar dan baik. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih interviewnya pada hari ini, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferdinand Alidur Salim. Saya akan melakukan interview. Oke Pak, sekarang perkenalkan nama Bapak. Ya, nama saya Irfan Ritonga. Jabatan Bapak di sini serta kegiatan Bapak. Ya, saya di sini menjabat sebagai asisten laboratorium dan asisten sortasi di PKS Deli Muda Perkasa.
Oke, mengenai penerimaan buah nih Pak. Buah di sini yang diterima itu kriterianya seperti apa? Kita memiliki kriteria yang diterima di PKSDMP ini yaitu buah masak. Itu salah satunya kan gitu. Tangkai pendek, buah tidak buah curian, tidak berpasir, tidak berondolan busuk. Yang kita klasifikasikan di sini ya Tenera hampir 50 dengan Dura 50%. Itu dominannya yang paling minimal kita terima. Tapi rata-rata kita ambil sini 70 Tenera dan 30 Dura. Bagaimana kendala Bapak selama di sortase ini? Ya kalau kendala namanya di sortasi ini kan kita berinteraksi langsung dengan orang luar. Pasti banyak kendala ya. Kalau masalah kendala penerimaan itu bisa jadi ya selalu bertentangan dengan supplier, itu sering kan gitu. Dengan supir itu sering. Ya banyaklah masalah-masalah eksternal antara luar. Tapi semua itu bisa diselesaikan karena kita juga di sini ada pengamanan dan ada prosedur masing-masing gitu. Pak, bagaimana buah di sini? Maksudnya buah di sini berapa persen dari kita punya kebun kan, sama apa dominan dari luar gitu? Iya, kita di sini punya buah kebun inti rata-rata per hari itu 10% dari penerimaan. Jadi 10% buah inti, selebihnya buah masyarakat di sini. Buah masyarakat di sini kita tergantung harga. Kalau harga kita melawan, hampir 80% buah masyarakat itu masuk ke DMP. Tapi apabila harga kita kalah, maka hanya 20% yang masuk kemari. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita dekat dengan pabrik-pabrik lain. Contohnya Damas Raya, Sungai Rengas, KBHB, dan SJL. Itu terlalu dekat. Jadi persaingan sangat ketat di sini. Terkait kendala dan beberapa pertanyaan saya tadi, apa solusi Bapak selanjutnya untuk pabrik DMP ini? Ya kalau cerita solusi kita tetap jaga kualitas untuk mendapatkan rendemen. Salah satunya mungkin solusi kita mengadakan buah kontrak. Jadi ada penyuplai buah kita, buah kontrak itu maksudnya kita sudah pasti ada buah setiap harinya 200 ton dari buah kontrak itu. Jadi selebihnya kita tinggal membeli dari buah pengepul. Jadi untuk memenuhi target produksi di pabrik kita ini, sehingga pabrik kita berasap setiap hari. Oke. Terima kasih interviewnya Pak. Ya, sama-sama. Berikut interview dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.